Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa dalam pembelajaran Bu Pena, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 1 dan 2. Nah, untuk mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa belajar secara bersama-sama. Doa belajar dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Anak-anakku sekalian, kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.10 dengan subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Sedangkan topik adalah pokok pembahasan, misalnya pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah membuat kalimat dengan menggunakan kata saran dengan tepat. Nah, dalam pembelajaran ini kalian dapat menemukan saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu, misalnya kewajiban dan hakku dalam bertetangga.
kalimat saran dapat disusun dengan menemukan permasalahan dari teks tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencermati teks agar dapat menemukan kalimat yang menunjukkan permasalahannya. Jadi anak-anakku sekalian, ini untuk menemukan kalimat saran terlebih dahulu kalian harus membaca teksnya dengan seksama, kemudian diulang-ulang untuk mendapatkan apa yang menjadi permasalahan dari teks tersebut. Anak-anakku sekalian, kita lanjut pada pembahasan matematika. Perhatikan contoh berikut. A dikali B sama dengan 150. Tentukan nilai A dan B yang mungkin. Nah, yang mungkin ini adalah berapa kali berapa menghasilkan angka 150. Penyelesaiannya, yang pertama-tama adalah tentukan sebuah bilangan A yang dapat membagi habis 150. Misalnya A sama dengan 5. Jadi 150 dibagi 5 menghasilkan angka 0. Itu yang disebut dengan bilangan yang dapat membagi habis. Yang kedua, ingat, perkalian merupakan lawan dari pembagian. Bilangan B dapat ditentukan dengan cara pembagian sebagai berikut. A dikali B sama dengan 150. Tadi kita sudah tentukan A adalah 5 dikali B. Jadi untuk mendapatkan B adalah 150 dibagi dengan 5. Nah, hasil dibagi dengan nilai yang sudah kita tentukan tadi. Nilai A yang ditentukan adalah 5. Jadi 150 dibagi 5. Jadi nilai yang B dapat kita ketahui sama dengan 30 dari hasil pembagian 150 dibagi 5. Jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan pasangan bilangan A sama dengan 5, B sama dengan 30. Tugas selesaikan soal berikut. Tadi sama dengan yang kita jelaskan pada contoh di awal. Yang nomor 1 adalah A dikali B sama dengan 120. A kita tentukan dulu nilai A berapa, kemudian 120 kita bagi dengan nilai A yang sudah kita tentukan untuk mendapatkan nilai B. Jadi soalnya adalah tentukan nilai A dan B yang mungkin. Yang kedua, kerjakanlah tugas nomor 1 pada halaman 147 buku pena kalian. Anakku sekalian, kita lanjut pada muatan SBDP KD 3.1, bentuk-bentuk gambar dekoratif. Nah, di sini ada, kita lihat gambar dekoratif bermotif hewan kupu-kupu. Yang pertama adalah gambar dekoratif banyak ditentukan pada benda karya kerajinan, misalnya guci, lemari, atau kain batik. Tujuan membuat gambar dekoratif yaitu memberi kesan indah pada benda yang digambar. Bentuk gambar dekoratif juga beragam, misalnya bentuk hewan, tumbuhan, dan geometris. Geometris ini yang garis-garis ya.
setelah kalian mencermati tentang motif geometris maupun motif tumbuhan dan hewan pada gambar dekoratif, tugasnya adalah sebutkan motif gambar dekoratif apa saja dalam kain batik berikut. Nah, ini ada gambar geometris, dia bermotif apa saja, itu kalian tulis di buku tulis kalian. Muatan PPKN KD 3.2 kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Nah, sikap menghargai dan menghormati hak tetangga pada saat bermain bersama merupakan salah satu kewajiban sebagai anggota masyarakat. Sikap ini sangat membantu untuk hidup dalam masyarakat yang sangat beragam, sehingga kita dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Nah, di dalam kewajiban dan hak bermain dengan tetangga, kita harus saling menghargai, menghormati, meskipun kita berbeda suku, agama, atau ras sekalipun. Nah, sikap ini adalah cerminan budaya Indonesia yang berkembang pada masyarakat kita. Jadi anak-anakku sekalian, dalam bermain, dalam bertetangga, kita harus saling menghormati untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan di dalam lingkungan masyarakat. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pembelajaran muatan PPKN tadi mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bila ada pertanyaan ataupun penjelasan yang ingin lebih kalian ketahui ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi ustazahnya masing-masing. Dan ustazah ucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.